apa kabar? Baik. Kamu terlihat sangat cantik in person, ternyata lebih cantik daripada yang kelihatan di foto. Terima kasih. Dan hari ini mau ngobrol-ngobrol, tapi satu hal yang langsung pop up di pikiranku nih, I cannot stop it gitu ya. Yang harus aku tanyakan, jadi Prilly itu capek nggak sih? Capek. Ya. Oke. Capek. What? Kok aku udah mau nangis sih? Aku tadi bilang gak bakalan nangis. Capek sih karena jadi tumpuan harapan banyak orang. Harus kelihatan hidupnya tuh baik-baik aja dan berjalan dengan lancar gitu. Padahal ya namanya manusia pasti mengalami banyak tantangan dan struggle-nya masing-masing ya. Cuma karena di era sekarang orang itu banyak membandingkan hidup seseorang dan menilai hidup seseorang itu dari materi atau dari gimana kelihatannya di sosial media, kayaknya aku kayak nggak pantas buat sedih gitu menurut orang lain. Jadi kalau aku sedih kayak nggak bersyukur gitu. So I need to like hide everything. Oke. Padahal kan emang kalau di posting di sosial media nggak mungkin ya kita posting nangis-nangis, nggak mungkin kita posting lagi galau gitu kan. Pasti yang kita tunjukin yang baik gitu menurut kita. Oke, so ternyata Prilly masih manusia juga ya teman-teman ya. Manusia banget kok, nggak bukan Wonder Woman. Yang bisa merasa gitu, yang bisa juga punya emosi-emosi yang juga negatif kayak gitu. Dari kecil sampai sekarang dengan banyak banget pressure lah, nggak cuman dari orang sekitar Prilly juga, bahkan kayaknya orang asing, stranger pun put pressure on you gitu ya. Mereka punya ekspektasi, mereka punya tekanan yang mereka mau Prilly harusnya kayak gini, Prilly harusnya kayak gini. Itu membuat Prilly sekarang tuh jadi kayak gimana sih? Makin kamu dewasa tuh? Kalau aku kebetulan banget beberapa bulan ini tuh ngerasanya jadi menutup diri sih, gitu. Karena orang banyak komentar mungkin karena I share a lot. Aku banyak posting hari-hari aku di sosial media, terus juga aku mungkin banyak bercerita sama orang. Jadi mereka kayak punya rasa nggak apa-apa untuk komentarin hidup aku gitu. Jadi sekarang aku lebih menutup diri aja, apa yang aku rasain sendiri aja. Disadari sama beberapa temanku, mereka sempat nelfon kayak are you okay? Kok lo menarik diri dari kita sih gitu. Tapi ya kayaknya itu cara aku untuk membuat diri aku lebih tenang aja sih kali ya gitu. So I don't share lagi sekarang. Oh, jadi kamu simpan sendiri? Simpen ya. Dipendam atau diproses sendiri? Mencoba proses sendiri aja gimana pun caranya, karena sebenarnya sampai saat ini juga nggak tahu cara prosesnya ya. Jadi ya dijalanin aja, jadi menjalani hari kayak per hari aja gitu. Oke. Emosi negatif paling gede, emosi negatif paling intens yang pernah Prilly rasakan itu apa dan ketika apa? Self-blaming, terus ngerasa kurang, kayak ngerasa apa sih gitu yang pengen aku kejar gitu, semuanya kayak useless. Jadinya sekarang jadi malah kayak rasa sedih dan rasa kecewa atau rasa apapun itu nggak terlalu sebesar dulu karena jadinya numb aja gitu. Kayak tadi yang sebelum syuting ini aku bilang nggak tahu lagi aku lagi beneran mati rasa. I don't know kalau aku bisa numpahin atau enggak gitu. Oke. Mati rasa. Udah nggak bisa lagi ngerasain apapun karena kayak udah terlalu banyak ya. Too much. Dan embernya Prilly udah penuh gitu. Iya. Kayak udah nggak bisa keisi lagi juga. Termasuk dengan emosi positif juga kah? Kamu nggak bisa merasa kalau ada hal-hal bahagia di sekitar kamu? Kalau hal positif pasti ada, tapi jadinya nggak bisa merespon rasa senang itu se-happy dulu.
Jadi kalau misalnya ada yang bikin senang kayak oh ya alhamdulillah senang gitu. Tapi nggak bisa yang kayak nggak bisa excited. So mati rasanya tuh beneran jadi nggak ngerasa spark. Nggak ada spark atau semangat untuk ngejalanin hari aja gitu. Jadi kayak ya udah bangun pagi hanya untuk menjalani rutin dan bersyukur ada orang-orang yang ada buat aku dan mencintai aku, tapi kayak ngejalin hari tuh kayak nggak tahu excitementnya dari mana lagi ya gitu. Kira-kira Prilly bisa bertahan untuk hidup seperti itu terus menerus sepanjang kehidupan Prilly kah? I don't think so and I don't want to. Jadi kayak aku lagi berusaha untuk ngebalikin lagi kepercayaan diri aku, ngebalikin lagi afirmasi-afirmasi positif yang selama ini aku kasih ke diri aku sendiri. Percaya sama support system aku di saat mereka tuh ngasih afirmasi positif. Karena aku jadi menolak gitu loh. Kayak misalnya mereka kasih afirmasi positif, aku kayak kayaknya enggak deh gitu. Jadi aku mencoba untuk menerima apapun itu yang dikasih sama support system aku gitu. Oke. Kamu butuh menghidupkan spark itu lagi kan? Karena Prilly masih punya banyak banget kehidupan gitu loh ke depan. Kamu masih punya banyak banget opportunity, kamu akan bertemu dengan banyak orang lagi. Dan make sure kamu benar-benar bisa merasakan itu gitu kan. I hope so ya. Iya. But apa yang Prilly rasakan, numbness, mati rasa, itu sungguh manusiawi. Dan bukan karena Prilly kemudian lemah, bukan karena Prilly kurang baik sehingga pantas mendapatkan perasaan kayak gitu. It's simply because you are human. Dan kita pun at some point when it too much tuh pasti kita juga akan ngerasain hal yang serupa. Jadi start validate your own emotion gitu ya, supaya that's okay untuk mengakui bahwa aku lagi mati rasa gitu. Tapi aku akan mencari kembali rasa-rasa itu. Gitu. Oke. About kehilangan. Prilly punya pengalaman tentang kehilangan kah? Pernah banget, karena aku belum lama lah ya, belum 5 tahun kehilangan opa aku. Dan untuk ngomongin ini tuh agak sulit karena I don't really talk about this, karena pas kejadiannya tuh aku beneran mati rasa banget, kayak nggak nyangka dia pergi gitu. Terus tahun kemudian tante aku yang pergi, anak kesayangannya opah yang juga deket sama aku. Dan hidup setelah dia nggak ada tuh berubahnya jauh banget, beneran jauh banget. Karena dia itu dicintai banget, yang paling dicintai di keluarga. Semua orang tuh sangat menghormati dia, mencintai dia karena dia yang sangat asik. Selalu berbagi sama saudara-saudara. Jadi setiap lebaran tuh orang akan berbondong-bondong ke rumahnya untuk kumpul dan untuk kayak menghibur dia. Kita lebaran akan nyanyi karena dia suka banget kalau misalnya cucu-cucunya atau mantu-mantunya nyanyi. Pas dia nggak ada tuh life is not fun anymore. Lebaran tuh bener-bener rumahnya kosong. Bahkan kayak biasanya kan kita nyumbang ketupat, nyumbang rendang gitu-gitu. Waktu lebaran tahun lalu tuh aku ke rumahnya, terus aku coba gulainya, kan masih ada oma aku. Itu kayak udah hampir basi gitu karena nggak ada yang nyentuh. And it's so sad karena di saat orang yang paling dicintai di keluarga hilang, terus dia hilang, orang juga jadi nggak pengen berkunjung even untuk ngejenguk oma aku gitu. Dan sedihnya adalah pas dia nggak ada, hal-hal yang dia harapkan ke aku tuh terjadi gitu. Aku lulus dengan nilai yang dia harapkan, dia pengen banget punya cucunya tuh cum laude, lulusan terbaik gitu. Dan itu terjadi pas dia udah nggak ada. Terus aku dapat penghargaan FFI dan dia nggak ada gitu. Jadi kayak kenapa semuanya terjadi pas dia udah nggak ada gitu. Prilly dekat banget sama opa? Deket banget, kita selalu kirim-kiriman puisi karena dia suka banget nulis puisi, jadi kayaknya aku nurun dari dia ya romantisnya. Terus dia itu selalu update sama berita-berita aku, jadi kalau misalnya ada berita dia suka kayak ngirimin apa nih gitu. Dan dia bantuin aku ngerjain tugas-tugas kampus, jadi aku nilainya A itu karena juga dia yang bantuin. He's so smart, dia kayak aku inspired by him, dia bener-bener
workaholic banget dan apa ya, banyak hal-hal yang bikin aku lumayan agak menyalahkan diri aku sendiri karena di momen pas aku mau ngejenguk dia udah nggak ada gitu. Itu salah satu yang kemudian bikin Prilly jadi kayak agak susah menerima gitu ya. Kayak harusnya sempat ngunjungin Opa nih gitu. Iya, jadi terakhir tuh aku video call sama dia, itu aku ingat banget aku lagi di make up di lokasi syuting. Aku bilang kayak, Opa aku masih syuting gitu, nanti aku pasti bakalan kesana gitu. Aku sempat kesana sih, cuma 2 kali doang, abis itu jeda beberapa lama, dia sempat drop, pas dia udah agak baikan lagi, aku janji mau kesana gitu. Terus kita video call. Abis itu tiba-tiba pas aku udah agak libur syuting, aku mau rencanain jenguk dia jam 3 pagi, aku dibangunin. Opa udah gak ada gitu. And I was like, what? Gitu, kayak kenapa gitu. Karena dia itu orang yang paling menunjukkan rasa bangganya ke aku gitu. Cara orang nunjukin rasa bangga kan beda-beda ya. Dia tuh yang paling ekspresif gitu, nunjukin kalau dia tuh bangga banget jadi kakek aku gitu, kayak oh my god. Kayak setiap dia ada di mana, bahkan dia lagi di ICU, kan yang ngejenguk cuma boleh satu-satu orang gitu kan. Dia lagi di ICU, terus pas aku dateng dia bunyiin belnya, manggilin suster-susternya, terus kayak ini loh cucu saya Prilly Latukonsina, katanya kamu mau foto gitu. Jadi selama dia di ICU dia tuh cerita sama susternya kalau dia itu kakeknya Prilly Latukonsina gitu, dan dia bangga banget gitu. Terus bahkan dia lagi di ICU aja kayak manggilin suster untuk suster-susternya foto sama aku, dan itu tuh kayak hiburan dia gitu. Dia tuh seneng ngeliat cucunya dimintain foto gitu-gitu. Terus dia suka banget sama satu lagu dari Ambon gitu, judulnya Hinia. Jadi kalau aku nyanyiin lagu itu, dia tuh bakalan nangis. Walaupun kita lagi seneng-seneng, lagi lebaran, terus kayak nyanyi dong lagu Hinia, itu lagu daerah gitu, lagu dari Ambon, penyanyi Maluku gitu. Jadi bahasanya bahasa Maluku, bahasa Pelau kampungku. Setiap aku nyanyi tuh dia ngeliatin aku kagum, terus kayak tiba-tiba nangis immediately karena aku bisa nyanyiin lagu kesukaan dia dengan bahasa Pelau yang pada saat itu anak-anaknya udah anak-anak dan cucunya udah nggak terlalu bisa bahasa Pelau kan, tapi aku bisa nyanyiin itu. Terus waktu dia lagi stroke, belum dirawat, dia ke rumah aku, terus dia mau lihat skripsi aku. Mana kan kamu lagi ngerjain skripsi, mana hasil skripsinya nih, tapi belum sidang gitu. Terus dia baca skripsi aku, dia nangis. Kayak ini kamu yang nulis, oh my god bagus banget hasil skripsinya, semoga nilainya bagus. Terus dia nangis karena dia gak nyangka dia bisa ngelihat cucunya yang ngerjain skripsi dengan sesuai dengan apa yang diharapkan gitu, kayak wah ini bagus hasil papernya, hasil skripsinya gitu. Dan hidup tuh jadi bener-bener sepi banget ya, gak ada dia. Kayak lebaran tuh bukan sesuatu yang aku tunggu lagi. Karena pas lebaran tuh aku malah bener-bener kayak sedih banget sih. Cuma aku gak nunjukin itu ke orang tua karena kayak aku kelihatan yang paling gak kenapa-kenapa soalnya. Udah gitu tante aku juga meninggal tahun lalu. Jadi lebaran terakhir kita ya hampir 2 tahun lalu gitu tanpa dia. Biasanya kan datang cerita-cerita curhat gitu. Siapa pacarnya sekarang atau apa gitu. Ngomongin gosip yang ada. Ini tuh benar-benar datang ke rumah dia tuh cuma ada oma aku, yang karena oma aku lagi sakit, lagi tidur aja terlentang dan gak ada orang, sepi banget. Kayak rumah sebesar itu kosong dengan ketupat dan rendang dan gula yang banyak tapi gak ada yang makan. And it's so sad, kayak life is not fun anymore gitu. Berubah banget sih, kayak sangat-sangat berubah gitu. Betapa ternyata satu individu gitu ya bisa membuat tuh kayak seluruh rumah yang gede tuh jadi kayak kosong banget gitu. Di saat yang pergi itu yang sangat dicintai di keluarga dan sangat dihormati, terus pas dia nggak ada, kita jadi tahu bahwa we're nothing without him gitu loh. Ternyata kayak, jantungnya beliau gitu. Ternyata jantungnya dia gitu. Ternyata rumah tuh ramai karena orang tuh mau ngelihatnya dia gitu.
Dan ternyata lebaran tuh kerasa fun karena ada dia gitu. Jadi pas dia pergi kayak oh my god, ternyata selama ini tuh dia yang menghidupkan keluarga gitu, menghidupkan even grup WhatsApp gitu, kayak oh my god, aku kayak hampir udah gak pernah ngeliat grup WhatsApp aktif sih di grup keluarga papaku ya, kan itu opa dari papa. Aku udah gak pernah ngeliat ada interaksi di grup lagi, karena biasanya tuh dia kan yang ngirim-ngirim berita atau halo apa ya mas. Ini udah gak ada sih, jadi kayak udah gak ada interaksi antara aku sama anggota keluarga yang lain juga gitu, kayak sama om-om gitu. Dan aku paling dekat sama tante aku kan. Terus pas kehilangan tante aku juga, aku lumayan agak self blaming banget karena aku lagi banyak meeting dan lagi banyak syuting banget. Terus aku emang nggak ada firasat dia bakal pergi gitu. Kejadiannya cepet banget. Waktu itu lebaran, terus aku cuma ngeliat dia kan diabetes, jadi kakinya udah luka gitu. Tapi aku nggak kepikiran dia akan pergi cepet gitu. Terus tiba-tiba lukanya semakin melebar, habis itu dia ke rumah sakit. Terus papa cuma yang kayak, kamu kalau sempet jenguk tante Rivi ya gitu, karena ya udah makin parah. Cuma ya aku nggak percaya, nggak mungkin lah dia pergi gitu, karena dia masih umur muda banget, masih 42 tahun gitu, kayak nggak mungkin gitu. Terus aku janji sama papa aku, Pak jam 1 ini aku mau ke rumah sakit ya, jam 1 siang ini. Karena aku libur. So I can actually come to hospital. Jam 12-nya meninggal. Jam 12 atau jam berapa, pokoknya siangnya meninggal. Udah gak ada. Aku kayak, dan kemarin ya itu aku habis WhatsApp dia. Jadi aku habis WhatsApp kayak, karena dia sakitnya udah lama, dia kan ini banget ya, mandiri banget, dia kerja. Dia bekerja keras banget, terus karena dia sakitnya udah lama, dia jadi gak kerja kan. Terus mungkin dia khawatir soal uangnya atau apa gitu, aku sempet kayak WhatsApp dia, kayak tante gak usah pikirin biaya rumah sakitnya gitu. You have us gitu, you have me. Pokoknya tenang aja, yang terbaik aja, obat paling mahal, obat paling manjur pokoknya. And I love you gitu. Terus dia tuh nggak pernah, dia tuh orangnya sama kayak aku. Kita nggak bercerita, tapi I know kalau dia lagi sedih. Jadi banyak banget momen-momen di saat aku kayak, kamu lagi sedih ya gitu. Atau kayak, iya nih aku lagi ada masalah ini. It's okay, you have me gitu. Atau kayak aku misalnya curhat kayak, jangan bilang-bilang ya gitu. Kenapa? Aku sebenarnya ngerasa kayak gini-gini. Yeah, it's okay. Your secret safe with me. Aku kadang suka baca-bacain lagi kan chat-chat kita, kayak aku tuh curhatin apa sih sama dia. Ternyata aku banyak share rahasia aku sama dia gitu. Dan dia juga banyak share rahasia dia sama aku. Abis itu terakhir chatnya adalah, I love you so much. Terus dia bilang kayak, makasih ya April atas supportnya, I love you so much ya, I love you so much. Jadi itu adalah chat terakhir aku sama dia. Oh my god, I never thought aku mau bisa. dong kakak. Sorry. Aku gak pernah ngomongin ini, oh my god, oke. Terus kayak, terus tiba-tiba dia udah gak ada. Aku kayak terpukulnya tuh kayak, kok aku bisa yang meeting gitu. Kayak, kenapa aku tuh sibuk banget. Dan itu cuma beda beberapa jam gitu loh. Kayak aku udah rencanain mau ke rumah sakit siang itu, tapi ternyata dia udah gak ada. Beberapa jam sebelum aku berangkat. Abis itu aku datang, ngelihat dia, aku kayak, what? Aku kayak, kita baru aja kemarin lebaran gitu. Dan ini kayak cepet banget. Kayak abis lebaran dia langsung udah gak ada gitu. Abis lebaran dia drop, sudah gak ada. Kita baru aja lebaran bareng, terus curhat-curhat masalah jodoh, biasalah kan, masalah jodoh. Terus kayak aku tuh marahin dia kayak, udah tau sakit masih minum minuman manis gitu, jangan minum minuman manis lagi gitu. Aku selalu yang kayak push dia untuk hidup sehat, dan dia selalu kayak ngeledekin aku, gak nikmatin hidup banget sih, makannya salad mulu gitu. Terus aku yang bilang kayak, daripada kamu makannya instan mulu gitu, jangan minum minuman manis. Jadi aku yang selalu menahan dia gitu. Terus kita suka ledek-ledekan soal makanan. And she's gone. Dan dia juga yang dicintai di keluarga gitu. Jadi opa aku sama dia tuh sifatnya sama. Dia tuh server, kayak setiap ada keluarga datang dia nyediain makanan, pesenin makanan gitu-gitu loh. Karena dia cewek satu-satunya di keluarga kan. Oke.
dan dia kesayangan opa aku, jadi kayak aku ngerasanya opa aku pergi dia juga ikutan dipanggil gitu. Terus dia selalu WhatsAppin aku gitu-gitu dan segala macam. Dia pernah sih sering kayak ngomong, aku kayaknya nggak panjang umur deh gitu, karena dia sakit diabetesnya udah lama. Cuma aku selalu kayak, apaan sih? Biasanya orang yang ngomong nggak panjang umur tuh Panjang justru yang umurnya umur. paling panjang gitu. Jadi aku selalu positive thinking kan, kayak aku nggak panjang umur gitu kata dia. What do you mean gitu? Ya karena diabetes aku udah parah banget gitu. Ya makanya jangan makan manis-manis, makannya sehat gitu. Habis itu dia suka bercandain papa aku gitu di depan aku. Kalau gue meninggal, anak gue ikut lo deh gitu. Suka bercanda-bercanda gitu. Anak gue ikut lo aja gitu. Atau kalau gue meninggal nanti si Ray, nama anaknya kan Ray. Nanti Ray ikut Prilly aja mau gak ya gitu. Terus anak yang satu lagi nanti Fatimah ikut Prilly mau gak ya gitu. Biar dia belajar gitu, biar bisa kayak Prilly. So kayak apaan sih, you're not gonna die. Aku selalu gitu, lo bakalan panjang umur banget, gak mungkin lo gak ada gitu. Terus pas dia gak ada, 2 orang yang dicintai di keluarga kayak hilang gitu kan. Jadi kayak sepi banget sih, soalnya aku kan perempuan, jadi otomatis deket sama yang perempuan kan. Aku gak terlalu deket sama om-om aku gitu. Gak terlalu chatan sama om-om aku juga, kayak hampir gak pernah gitu. Tapi kalau sampai dia tuh kita constantly chatan gitu. Ya habis itu udah gak ada gitu. Terus aku kayak lagi mau ngapusin foto, ada video aku lagi surprisein opa aku ulang tahun. Itu kayaknya cuma 2 tahun atau setahun sebelum dia meninggal. 2 tahun sebelum dia meninggal. 2 tahun sebelum dia meninggal, oh my god, he's so healthy. Dia sehat banget, tante aku sehat banget. Terus aku surprisein, aku bawa kue, ngetok-ngetok kamar dia, happy birthday gitu. Terus wow, semuanya fun banget. Ngumpul jadi satu, oma aku juga belum terbaring di kasur, masih sehat gitu. Life was fun. Sekarang tuh kayak akunya semakin dewasa, semakin banyak tanggung jawab. Terus aku juga harus kuat buat keluarga. Aku nggak mungkin ngomong kayak gini depan papa mama aku, kayak aku gengsi juga sih sebenarnya. Nanti kalau mereka nonton pasti kayak, oh ternyata kamu sedih gitu. Soalnya pas tante sama opa aku meninggal, aku nangis cuma pas ngeliatin aja ya. Tapi pas dimakamin aku tuh udah bercanda-bercanda lagi. Udah nggak apa-apa. Padahal ada momen dimana aku nangis kejer banget di kamar sendirian karena aku merasa kayak, ya udah nggak fun lagi deh gitu. Dan sampai sekarang sih aku masih ngerasa kayak nggak nyangka mereka udah nggak ada. Sometimes aku kayak masih acting mereka tuh masih ada gitu loh. Kayak denial ya. Aku masih di titik denial sih. Sebenarnya aku belum acceptance. Aku belum nerima kalau mereka udah nggak ada gitu. Jadi aku masih kayak no, masih ada kok orangnya gitu. Kadang aku masih menceritakan opa aku dan tante aku kayak mereka masih ada gitu. Jadi aku belum terima kalau mereka udah nggak ada, dan aku sebenarnya agak nggak terima hidup aku berubah. Aku agak nggak terima hidup aku berubah. Dan ya apa ya, kayak harus kuat dan ngerasa nggak apa-apa gitu. Jadi setiap lebaran tuh sebenarnya aku mau nangis tapi aku nggak bisa gitu loh, karena kayak aduh gak enak banget lagi nangis depan mama papa gitu. Kayak aku nggak bisa nangis di depan mereka karena malu gitu, karena didikannya kan anak pertama harus kebal segala harus robot macam hal ya. Kebal segala macam. Jadi pas lebaran ke rumah dia tuh I hate it. Aku gak suka banget ke rumah opa aku, tapi aku harus karena aku harus ngeliat oma aku kan. Tapi aku benci banget masuk terus kayak oh my god sepi banget. Rumahnya dia kan gede banget ya, jadi kayak pas masuk tuh, jadi rumahnya tuh modelnya rumah orang zaman dulu yang gede, plong, nggak ada sekat gitu. Jadi yang kita masuk kita bisa ngeliat semuanya. Jadi masuk literally like empty, Kosong gitu. Sampai aku ngeliat meja makannya, gila kasihan banget ini nggak ada yang makan, rendang ketupatnya gitu. Siapa yang mau makan juga gitu. Terus aku kayak wah, I hate it. Aku nggak suka lebaran jadi sekarang gitu. Karena sepi banget.
Opa berarti udah berapa tahun ya Prilly? Udah 5 tahun ya? Belum. Oh, belum 5 sampai tahun, 5 ya. tahun. Belum sampai 5 tahun, makanya jadi berasanya kayak masih Masih kayak baru banget ya? masih kayak baru banget. Oke. 2022 ya dia 2022. 2022. Terus tante 2023. Iya. Oke. Jadi kayak gitu, kayak aneh banget rasanya, kayak masih fresh banget, masih baru banget. Apalagi kalau kita ngomongin soal duka tuh, itu luka yang kayaknya takes time banget gitu untuk benar-benar. Bahkan ada yang mengatakan bahwa duka tuh kayaknya nggak akan benar-benar sembuh deh gitu. Sampai kapanpun tuh kita akan tetap merasakan duka, cuman memang hati kita udah lebih gede aja. Jadi dukanya udah nggak sebesar itu lagi gitu. Dukanya akan tetap ada gitu. Jadi memang letting go atau moving on dari grieving, dari duka itu tuh memang bukan perjalanan yang mudah gitu. Apalagi ini Prilly baru dan langsung 2 orang yang sangat deket gitu kan di hidup Prilly. Kemudian how you cope with that? Kalau sampai sekarang Prilly masih denial, itu ngefek bagaimana? Karena kan kalau dalam konteks keluarga sebenarnya yang berduka nggak cuma Prilly gitu. Papa juga pasti berduka banget karena itu adalah ayah dan adik ya, adiknya dia gitu. Bagaimana kemudian Prilly mengcombine itu tuh, kayak rasa sedihnya tapi juga di satu sisi papa tuh juga berduka juga. I don't really do anything. Kayak I don't really talk about it. Oke. Jadi kayak kalau misalnya ngelihat film-film gitu ya, ada adegan di mana satu karakter itu kehilangan orang, terus untuk coping mekanismenya jadi nggak pernah ngomongin orang itu lagi. Nah itu, aku jadi nggak pernah ngomongin opa aku dan tante aku di depan keluarga, never ever. So, tapi aku tahu kayak mungkin mereka sedih kali nggak pernah diomongin lagi jadinya gitu loh. Kayak karena aku nonton kartun Pixar itu yang kayak Koko ya, iya, harus diingat supaya mereka. Iya harus diingat kan, pokoknya harus terus di-mention namanya gitu. Terus baru juga ngobrol sama temen aku ya, kematian tuh ada 2, di saat raganya mati atau di saat namanya udah gak pernah disebut lagi. Dan itu agak nyesek di aku karena I don't really talk about him anymore. Jadi this is like the first time aku kayak mention dan ngomongin dia gitu. Karena ngomongin dia tuh jadi kayak ngegali rasa sakit dan rasa bersalahnya lagi gitu loh. Karena memori terakhir yang aku punya itu capturean aku lagi video call sama dia. Sampai sekarang masih aku simpan. Memori terakhirnya tuh capturean aku lagi video call sama dia. Terus chat aku sama tante aku. So kalau aku ngomongin lagi gitu ke papa atau ke mama, aku bingung mau ngomongin apa dan aku gak mau kelihatan nangis di depan mereka aja sih. Kayak emang susah banget sih kayaknya terbuka untuk kelihatan sedih di depan orang tua ya. Jadinya ya aku cuma kayak ngeliatin foto-fotonya aja lagi. Waktu itu pernah dibikinin sama Umay foto opa aku jadi bisa gerak. Jadi aku kayak, why you do this to me, kayak kenapa gitu. Jadi terus foto opa aku jadi gerak gitu, aku kayak wow oke. Sakit banget lagi rasanya gitu. Terus tapi udah, aku gak pernah ngomongin lagi. Dan menghindari topik itu. Jadi misalnya papa aku lagi kayak, iya opa tuh dulu, aku beneran kayak langsung mengalihkan pembicaraan. Mamaku juga kalau ngomongin tante aku gitu, aku kayak udahlah gak usah diomongin, orangnya udah gak ada juga gitu. Biarin aja dia terbang gitu. Padahal kayak I don't want to remember anything, tapi I know it's wrong gitu. Aku tahu itu salah kalau kita gak mau inget memorinya, tapi ya aku avoidance banget sih orangnya. Jadi aku sangat menghindari konflik dan banyak hal ya. Jadi kayak kalau ada masalah tuh bukannya dihadepin tapi malah kalau bisa didiemin dulu deh gitu. Emang harus diselesain sekarang ya gitu. Jadi aku kadang kalau ada masalah tuh aku beneran minum obat tidur. Karena kayak udah aku tidur aja, kayak aku gak mau ngadepin gitu.
which is wrong. Dan aku lagi sampai sekarang di umur segini lagi mencoba kayak yuk udah dewasa harus bisa menghadapi masalah, bukannya malah ditidurin, narik diri, nggak diomongin sama sekali gitu, yang akhirnya jadinya numb, terus jadinya kayak nggak bisa ngerasa apa-apa, shutdown. Kalau kata sahabat Iya. aku kayak gila lo tuh kalau ada masalah gede lo shutdown, lo mati, jadi kayak Nggak robot bisa aja, ngapa-ngapain. nggak bisa. Oke. Ini kan pertama kalinya Prilly kemudian membahas lagi tentang opa dan tentang tante. Gimana rasanya? Rasanya kayak kaget, ternyata aku masih senangis ini. Karena tadi pas baru mulai kayak aku gak bakalan nangis deh. I don't really talk about it anyway gitu. Kayaknya udah diterpa banyak kesedihan, kayaknya nggak mungkin nangis gitu. Tapi ternyata di saat diomongin lagi, emosi sedih dan rasa bersalah itu naik ke permukaan gitu kan. Dan ternyata rasanya tuh kayak masih fresh banget. Cuma lega aku bisa menumpahkan itu gitu. Kayak selama ini kan kayak dipendem, ketutup sama kesedihan yang lain, ketutup sama masalah yang lain gitu. Ya ternyata pas diomongin masih sedih banget, dan ternyata aku masih sangat berharap mereka tuh ada di sini gitu. Dengan segala masalah yang aku hadapi kayaknya akan lebih mudah kalau ada mereka gitu. Karena opa aku tuh suportif banget. Kalau ada masalah yang aku hadapin gitu ya, dia akan menjadi orang pertama yang nggak apa-apa kok orang gini gitu. Kayak akan menjadi orang pertama tuh yang di depan untuk ngebela-belain aku gitu. Terus ya nggak ada aja orang yang se-ekspresif itu lagi gitu. Oke. Dari opa dan tante, apa sih dari masing-masing mereka, apa ya, karakteristik, personality, atau bagian dari diri mereka yang Prilly itu tuh sangat adore banget. Kayak kamu sangat kagumi. Dari opa apa, dari tante apa? Opa aku itu bener-bener mendedikasikan hidupnya untuk sukses dan keluarga. Oke. Jadi dia itu dulunya susah banget ya, tinggalnya di pinggir rel kereta. Dia suka ngasih unjuk foto-fotonya, ini dulu opa tinggalnya di pinggir rel kereta, rumahnya sekecil ini gini. Bahkan dulu nggak tahu gimana caranya ngehidupin papa kamu gitu-gitu. But he survive gitu. Dia memilih untuk merantau dari Ambon ke Jakarta, kehidupan yang keras ini, dengan pendidikan yang sangat terbatas. Dia bukan profesor, bukan dokter, bukan S3 gitu, enggak. Tapi dia bisa jadi jaksa yang dipandang. Waktu itu dia jaksa, jadi jaksa yang dipandang dan punya banyak, akhirnya bisa kayak naikin derajat kita semua gitu. Dia jadi bisa naikin derajat keluarga, naikin derajat orang Ambon yang merantau, bahwa ada loh orang Ambon yang merantau sukses gitu dan terpandang gitu. Terus emang hidupnya bener-bener untuk bikin keluarga itu punya hidup yang nyaman. Dan itu yang aku contohkan gitu. Aku ngerasa juga aku hidup buat keluarga gitu. Aku pengen keluarga aku punya hidup yang nyaman. Aku pengen papa mama aku gak harus mikirin masa tuanya kayak apa. Pokoknya masa tua mama papa aku aman. Mereka udah gak perlu kerja di saat mereka tua. Pokoknya mereka tinggal nikmatin hidup aja. Itu yang aku contoh dari opa aku kan. Makanya dia dicintai banget. Karena opa aku tuh berbagi. Dia sangat mikirin orang lain. Pokoknya yang penting orang lain aman. Yang penting orang lain tuh bahagia gitu. Kalau ada saudara susah tuh langsung dikasihin kerjaan sama dia. Langsung dikasih uang gitu. Kalau dari tante aku, ini yang juga menurut aku mirip banget sama aku. Bener-bener plek-plek 100%. She never talk about her pain. Tapi aku tahu hidup dia tuh enggak selalu bahagia. Ada banyak tantangan yang harus dia lewatin. Sebagai ibu yang harus kuat buat anak-anaknya. Istri, anak perempuan satu-satunya gitu, kakak yang diandalkan sama adiknya gitu. Jadi aku tuh kadang, karena aku sama dia sama, aku tuh suka sadar gitu, you're not really okay right. Aku suka kayak,
tante tuh sebenarnya nggak baik-baik aja kan gitu. Terus dia kayak ya beginilah tapi mau gimana gitu. Jadi bener-bener nggak akan pernah ada orang yang tahu kalau dia itu sebenarnya sedih. Nggak pernah ada orang yang tahu kalau dia itu sebenarnya susah. Nggak bakalan ada. Tapi aku tahu karena dia curhatnya sama aku gitu. Dan kadang kalau dia curhat tuh aku kayak ya ampun, di saat lagi ngumpul keluarga tuh gak bakalan deh orang tahu kalau dia tuh susah, beneran gak bakalan. Karena nggak kelihatan. Gak kelihatan dan dia kayak ngetawain itu gitu, kayak ya udah hidup diketawain aja, dan itu bener-bener sama banget sama aku. Kayak mama papa aku gak bakalan tahu aku kenapa-kenapa, orang lain gak akan tahu aku kenapa-kenapa, sahabat aku gak akan tahu aku kenapa-kenapa. Pokoknya yang tahu aku kenapa-kenapa itu beneran diri aku aja gitu. Dan saat-saat ini tuh orang tua aku sadar bahwa aku punya sifat itu. Jadi dengan adanya masalah yang ada sekarang, papa aku jadi lumayan agak concern. Kayak dia sering telepon terus kayak, kenapa pak? Enggak, cuma pengen ngecek aja, kamu gak apa-apa kan gitu. Hah, kenapa emang gitu? Gak apa-apa sih, cuma kayak kamu mentally okay, kamu sedih gak? Atau dan aku tetap gak bisa jawab aku sedih sih. Aku cuma jawab kayak gak apa-apa, berat aja, tapi kan kayak mau gimana lagi, hidup harus terus berjalan juga. Iya, tapi kamu gak apa-apa kan? Gak apa-apa gitu. Dan itu yang aku rasa aku mirip banget sama dia. Dan aku gak punya teman untuk kayak ngomongin hal itu gitu. Karena orang kan kayak kalau sedih ngomong aja kali, tangisin aja, rant about it, marah-marah aja. Nggak bisa gitu, karena emang copingnya tuh jadi shutdown kan gitu. Dua sifat itu yang benar-benar mirip banget sama aku gitu. Oke. Jadi dengan dua value mungkin ya, atau dengan dua karakteristik mereka yang sangat-sangat justru mirip banget sama Prilly, itu tuh sebenarnya menandakan bahwa mereka nggak akan benar-benar pergi dari hidupnya Prilly gitu. Karena sampai kapanpun ketika kamu bekerja untuk keluargamu, kamu pasti akan ingat, opaku dulu kayak gini. Iya. Ketika kamu berusaha untuk menghandle permasalahan kamu sendiri, kamu nggak mau sharing, kamu nggak mau berbagi burden sama orang lain, kamu akan ingat bahwa tanteku kayak gini. Mereka mungkin udah nggak ada lagi nih di sekitar Prilly untuk Prilly kunjungi, untuk Prilly chat, untuk kirim-kiriman puisi lagi gitu. Tapi mereka ada di sini, masuk ke dalam di kehidupannya Prilly itu mereka ada. Dan setiap langkah Prilly akan selalu teringat akan itu. Aku kayak opa, aku kayak tante. I can do better than opa, I can do better than my own. Gitu. Jadi aku harap, karena mereka sebegitu bermaknanya untuk kehidupan Prilly, I hope mereka nggak benar-benar fade away karena Prilly nggak mau cerita soal mereka. Tapi di sisi lain aku paham membahas mereka itu bikin Prilly tuh jadi nyalahin diri kamu. Kamu ngerasa harusnya aku bisa meluangkan lebih banyak waktu, harusnya aku bisa ngunjungin, harusnya aku bisa ini, harusnya aku bisa ini, harusnya aku bisa itu. Tapi semoga setelah ini, habis ini, Prilly nggak cuma fokus pada rasa bersalahmu yang itu valid, tapi juga Prilly bisa kembali inget tuh momen-momen dimana opa bangga sama Prilly. Opa se-happy itu sama kamu, bagaimana opa terharu melihat kamu bernyanyi, bagaimana opa selalu push you gitu ya untuk jadi versi yang jauh lebih baik. Bagaimana tante selalu ada untuk Prilly, bagaimana tante jadi satu-satunya orang yang bisa kamu ceritakan rahasia dan di-keep gitu sama beliau. Jadi semoga setiap kali nanti Prilly setelah ini mengingat opa sama tante, kamu bisa ingat cinta yang mereka kasih untuk Prilly. Support yang mereka kasih untuk Prilly. Dan hanya dengan kayak gitu kemudian Prilly bisa nggak usah ngomong acceptance dulu, tapi Prilly langkahnya bisa lebih ringan. Untuk lebaran besok, iya kan berbeda, but life is moving on kan. Dan mereka nggak ada di situ, tapi kamu bisa ngerasain mereka di dalam kamu karena mereka ada di situ.
aku juga ngerasa kayak mereka bakalan terus ada buat aku gitu ya, walaupun aku nggak share gitu. Karena beneran kayak every step of my way I always remember, especially kalau aku lagi kerja keras gitu ya. Opa aku tuh jadwal lebih sibuk dari aku. Orang ngelihat aku sibuk, dia lebih sibuk. Oke. Kayak hari ini dia di Samarinda, besok dia di Surabaya, besoknya kayak bener-bener nggak ada istirahat gitu. Begitu workaholicnya dia. Jadi kalau aku lagi sibuk banget yang kayak hari ini aku di sini, besoknya aku udah di mana, aku tuh inget dia gitu ya. Dulu tuh opa kerja kayak gini. Kayak gitu. Dan dilemanya adalah aku kayak gitu, aku kayak gitu karena aku kagum sama dia. Jadi aku tuh workaholic juga karena aku kagum sama dia. Tapi aku juga jadi nggak punya waktu buat keluarga aku. Jadi kayak gimana ya, kayak aku ngelakuin apa yang dia lakuin, tapi aku juga jadi nggak punya waktu buat mama papa aku. Tapi kadang tuh aku juga suka kepikiran, aduh baru bisa makan siang sama mama minggu depan, sama papa minggu depan. Dan beneran mama sama papa mungkin nggak tahu gitu ya, mungkin karena kita udah gak tinggal bareng dan aku tinggal sendiri gitu. Mungkin mama papa kayak, aduh kangen nih sama kamu sibuk banget gitu. Aku tuh bener-bener yang aku pikirin cuma pokoknya aku kerja sampai pokoknya aku ngerasa tabungan aku tuh udah bener-bener kayak cukup untuk mereka sampai kapanpun itu. Dan aku selalu berdoa mereka buat panjang umur gitu. Jadi di saat aku udah ngerasa bisa ngasih semuanya buat mereka, aku juga bisa kasih waktu gitu. Dan I don't really say this, kayak aku jarang banget bilang kangen sama papa kan, tapi sebenarnya aku kangen banget sama mereka gitu. Cuma kalau aku bilang kangen, mama aku pasti nangis karena mama aku tuh kayak nangis mulu karena kangen sama aku gitu. Jadi aku selalu kayak apa sih Bang, enggak gitu. Padahal aku juga kangen sama dia, aku juga kangen sama papa aku. Cuma ya karena aku juga punya banyak tanggung jawab kerjaan yang dimana susah banget aku tidur bener aja tuh susah, makan aja kadang tuh suka nggak keburu gitu. Jadi makan di mobil buru-buru, hari aku tuh penuh banget. Emang susah untuk ngeluangin waktu pulang gitu karena rumah aku jauh. Cuma ya serangkaian perayaan mati rasa ini tuh jadi bikin aku juga kayak aku beneran berusaha banget bikin schedule buat at least minggu sekali ada makan siang sama mereka gitu. Kayak lusa aku bakal makan siang sama mama aku. Jadi kayaknya abis ini jadi bakal lebih mengharukan gitu ya pertemuannya, karena jadi rasa-rasa sedihnya jadi naik ke permukaan yang biasanya aku cool banget depan mereka kayak apa sih mama kenapa sih nangis gitu. Apalagi terakhir aku ketemu sama mama aku itu pas aku kemarin ada acara event, mereka nyamperin aku kerja karena ya kalau nggak nyamperin aku kerja nggak bisa. Terus mama aku meluk aku, terus dia bilang kayak aku kan gak terlalu ngomongin masalah aku ya, jadi kayak kalau misalnya ada masalah aku kayak udah lah gak usah diomongin, aku capek ngomongin itu, kita ngomongin yang seneng-seneng aja yuk gitu. Cuma tiba-tiba pas kita mau pisah, mama aku meluk aku, habis itu dia bilang kayak kamu yang kuat ya, terus nangis. Habis itu kayak mama kenapa nangis sih? Gak apa-apa, mama gak kuat aja ngelihat kamu gitu. Terus aku kayak wow, ternyata mama aku sebenarnya tahu aku lagi sedih gitu. Dan pelukan itu dan kehadiran mereka nyamperin aku kerja tuh lumayan sangat menenangkan sih, karena aku tahu seberapa aku punya masalah, aku punya support system. Lusa, Prilly mau lunch sama mama papa, kasih pelukan paling erat, pelukan tapi paling aku takut hangat. nangis depan mereka, gengsi deh. Besok kayak disedot, ditahan-tahan gitu ya nangisnya. Peluk mereka dengan sangat erat. Kalau Prilly nggak bisa mengatakan apapun, nggak bisa keluar gitu kalimatnya, that's okay, just peluk mereka dengan Kayaknya erat. aku mau nelfon sih abis ini, cuma tunggu reda dulu jadi Betul. nggak bergetar suaranya, karena kalau getar suaranya nanti mereka khawatir, takutnya aku kenapa-napa betul. gitu. Tapi karena itu lusa dan hari ini Prilly nanti telepon, ngobrol, chat mama mungkin sesederhana apapun gitu. Karena kita harus merayakan ya, mereka masih ada. Prilly harus merayakan orang yang udah pergi, tapi jangan sampai lupa untuk merayakan apa yang masih ada. Supaya nanti ketika waktunya tiba yang kita nggak tahu kapan, Prilly udah puas gitu. Walaupun nggak akan ada puasnya juga sebenarnya, gitu. Tapi semoga penyesalannya tidak sebesar itu lagi nanti. Jadi terima kasih Prilly. Sama-sama. Untuk ceritanya. Kenapa sih aku nangis? Kayak bagian dari Prilly yang baru dibuka gitu ya di sini hari ini. You're very brave. Kamu tuh adalah sosok wanita yang
mungil tapi dalam kemungilanmu kamu punya kekuatan dan keberanian yang segitu luar biasanya gitu. Aku nggak bisa menjamin dunia akan baik-baik aja sama Prilly karena nggak ada yang bisa menjamin itu juga. But I really hope kamu bisa menjadi baik untuk diri Prilly sendiri, gitu. Nggak usah nyalahin diri karena itu kayaknya udah tugas netizen gitu ya. Nyala-nyalain kita, jadi kita nggak usah nyala-nyalain lagi. Betul, jadi Prilly latihan lagi untuk afirmasinya, latihan lagi untuk percaya pada semua validasi, apresiasi dari support system terdekatmu karena mereka yang paling tahu Prilly gitu. Jadi pujian dan afirmasi yang datangnya dari mereka itu yang jauh lebih valid gitu ya dibandingkan mungkin sama orang-orang yang nggak kenal sama Prilly. Dan I have to appreciate you untuk semua langkah yang Prilly ambil, untuk semua naik turun yang udah Prilly hadapi dengan sebegitu tangguhnya, dengan sebegitu luar biasanya. Semoga habis ini Prilly jalannya bisa semakin jauh, tapi juga semakin ringan. Gitu ya, jadi nggak terlalu berat. And I'm very grateful untuk pertemuan hari ini. Thank you. I'm so happy. Yang lalu melepas itu caraku mencintaimu masih nyala dalam dekapku semua asa yang kita rengkuh dan tertatih dia mencari hati